Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi karena ada yang baru masuk. Sesuai dengan tema kemarin. Saya ingin share apa yang sudah pernah saya pelajari tentang makhluk yang bernama BSC, Balance Scorecard. Oh, teman-teman yang udah melihat video saya yang di YouTube, mungkin ada sedikit gambaran, tapi nggak apa-apa, kita langsung masuk aja ke materi ini. Ya. Ini perkenalan, nama saya Adi Darmansyah. Sebelumnya saya adalah sebagai bisnis analis dan juga sebagai trainer, bukan sebagai ya, yang penting yang pasti udah ada pengalaman sebagai bisnis analis dan juga pernah kecebur jadi trainer, tapi masih jauh lah ilmu dibanding teman-teman yang lain di sini. Dengan singkatnya, langsung aja masuk. Ini agendanya yang saya akan coba share hari ini. Itu ada 5. Nah, ya. Nah, pertama saya ingin share kenapa harus ada tujuan, terutama dalam bisnis ya, dalam usaha. Sini teman-teman bisa lihat ada 2 foto, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira mungkin ada gambaran apa bedanya. Yang sebelah kiri ada sekelompok orang bawa ransel, bawa tongkat, berdiri gitu ya. Ini kita udah tahu bahwa dia mungkin bisa dipastikan dia akan naik gunung, istilahnya hiking. Nah, yang sebelah kanan itu anak kecil sedang berjalan, nggak bawa apa-apa, di jalanan yang tandus, lurus, nggak tahu dia mau kemana. Nah, dari 2 ini kita bisa lihat bahwa yang sebelah kiri, yang 3 orang itu tujuannya. Dia mau ke gunung. Gunungnya mana, kapan, bersama teman-temannya. Yang kanan, ini ibaratnya anak kecil jalan, nggak tahu jalan aja kemana, jalannya ke depan, lurus. Nggak tahu di depan mungkin akan ada hujan. Nah, perbedaannya apa? Poin-poinnya, jika kita punya tujuan, itu sudah pasti kita akan punya persiapan. Kita akan siap-siap karena kita tahu apa yang akan dihadapi di depan. Yang kedua, kita akan fokus. Coba yang 3 orang ini. Udah pakai gear lengkap, bawa ransel, kalau ternyata di jalan ada yang ngajak ke mall misalnya, itu dia akan menolak. Karena dia sudah fokus, dia akan ke gunung, dia sudah siap-siap. Nah, yang terakhir ini yang penting. Ini adalah jika kita punya tujuan, kita akan kelihatan punya mental yang kuat, sehingga secara tidak langsung akan menarik orang-orang yang punya tujuan sama juga dengan kita. Sehingga akhirnya terbentuklah tim yang solid, dengan tujuan yang sama, dengan persiapan yang sama, dan fokus yang sama. Dengan adanya tim ini akan mempercepat tujuan usaha kita tercapai. Nah, kalau ini tadi tujuan besar, yang kedua adalah harus ada tujuan-tujuan kecil, strategi. Kenapa? Kalau kita tidak punya tujuan-tujuan kecil, bisa dibayangkan seperti gambar anak kecil yang pakai topi merah sebelah kiri. Dia langsung loncat ke angka 4. Resikonya apa? Dia akan terjatuh, akan capek. Dan hampir bisa dipastikan dia tidak akan bisa sampai ke tujuannya di lantai atas. Karena dia tidak melewati tujuan-tujuan kecil. Sebenarnya ini sudah ada juga di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita nanya alamat ke seseorang di jalan, yang foto sebelah kanan itu. Nah, bentar. Tentu kalau misalnya nanya rumah Pak Sulis misalnya, orang itu tahu, oh Mas, rumahnya nomor 9. Tapi nggak dikasih tahu, Mas, di depan belok kiri, ada tukang bakso, belok kanan, ada tangga turun, nah ada pohon besar, nah di situ rumahnya Pak Sulis, nomor 90. Bandingkan kalau dia cuma bilang, rumah Pak Sulis di depan nomor 90. Mas yang baju biru ini, yang akan nanya alamat, mungkin sampai maghrib nggak akan sampai. Tapi kalau misalnya kasih tahu di depan, belok kiri, ada tukang bakso, belok kanan, ada rumah, di bawah pohon rindang, nah itu rumah Pak Sulis. Misalnya seperti itu. Itulah pentingnya tujuan-tujuan kecil untuk mencapai tujuan yang besar. Terakhir ada gambar gajah. Gimana caranya kita makan gajah, itu tentu sudah
Tapi makan gajah bisa dilakukan, caranya adalah dengan makan sedikit, makan gajah sekaligus, langsung. Nah, sebenarnya sebagai ikhwan TKN, kita semua pasti sudah paham dengan istilah ini. Ilahi anta maksudi waridho kalmat lubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini memang guru-guru kita luar biasa. Ini sudah menanamkan kita akan konsep tujuan dan strategi tadi. Ilahi anta maksudi itu tujuan kita, waridho kalmat lubi strategi. Caranya gimana? Caranya kita minta mahabbah, kita minta ma'rifat. Ini sebenarnya konsep tujuan dan strategi yang sudah ditanamkan guru-guru kita di TKN ini. Nah, selanjutnya adalah konsep strategi tadi. Saya ingin memperkenalkan, ada tujuan besar, ada tujuan kecil. Kadang kita sudah, kadang suka gagal merumuskan strategi karena tidak memenuhi kaidah SMART ini. Apa itu SMART? Yang pertama dalam bentuk strategi kita harus S-nya spesifik. Harus jelas. Nggak bisa kita strategi itu misalnya, wah pengen kaya. Nah itu kan kurang spesifik ya. Kaya seperti apa? Apakah banyak teman? Apakah mobilnya banyak? Apakah uang yang nggak habis-habis gitu ya? Nah harus spesifik. Yang kedua M. M itu adalah measurable atau dapat diukur. Seperti tadi, pengen kaya, pengen punya uang. Uangnya berapa? Seperti itu, dapat diukur. Pengen punya teman, temannya berapa banyak? 10.000, 100, 2, apakah itu masuk banyak? Nah gitu. Jadi hindari kata-kata banyak, turun, naik tanpa ada sesuatu yang bisa diukur. Yang ketiga adalah achievable atau dapat dicapai. Dapat dicapai ini artinya strategi, kalau tujuan akhir itu muluk nggak apa-apa. Tapi kalau untuk strategi itu disarankan yang dapat dicapai, yang realistis. Dalam waktu 5 tahun ingin apa, strateginya apa bisa dilakukan. Yang ketiga, relevan, itu harus sesuai dengan tujuan akhir. Misalnya kita cita-cita ingin menjadi imam besar Masjidil Haram, boleh tujuan awal, tujuan utamanya. Strateginya apa? Strateginya harus relevan, harus mendukung pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, masa kita tujuannya ingin jadi imam Masjidil Haram, tapi strateginya adalah ingin jago berenang. Nah, itu kan kurang relevan ya. Nah, bagusnya mungkin strateginya adalah kita meningkatkan kemampuan kita akan baca Quran dan sebagainya. Yang terakhir ini yang kadang-kadang orang sering lupa, itu adalah time bound. Ada batas waktunya, kapan. Karena kalau tidak ada batas waktunya, hampir bisa dipastikan strategi atau tujuan tersebut tidak akan bisa tercapai. Misalnya tadi saya ingin kaya, saya ingin punya mobil 2. Kapan? Saya ingin punya mobil 2 pada bulan Mei tahun 2022. Misalnya seperti itu. Semakin jelas strategi kita, semakin jelas tujuan kita, semakin detail, akan semakin mudah kita untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, kita masuk ke tadi tujuan ya, jadi sudah jelas teman-teman, kita harus ada tujuan, harus ada tujuan kecil, dan harus spesifik dengan kaidah SMART ini. Kita masuk gimana caranya dengan merumuskan tujuan tadi dengan namanya balance scorecard atau disingkat BSC. Balance scorecard ini adalah suatu metode yang pertama kali dikembangkan tahun 1987, kemudian setelah penyempurnaan pertama kali dipublikasikan tahun 1992 oleh 2 orang bernama Robert S. Kaplan dan David Penarton. Definisinya teman-teman bisa cari di internet dengan segala macam bahasanya. Tapi yang perlu diingat adalah intinya dari BSC ini adalah membagi tujuan strategi kita. Itu adalah aspek ini. Keuangan, pelanggan, internal, dan pembelajaran. Di sebelahnya ada foto Bang Maulana yang owner Tanah Abang Collection. Sebenarnya beliau sudah melakukan strategi-strategi ini. Pertama, pembelajaran. Beliau menerpa pembelajaran bagaimana cara berjualan di Facebook waktu itu ya. Dia lihat belajar di Facebook segala macam. Yang kedua, di proses internal, dalam perjalanannya dia memikirkan gimana proses internalnya bisa berjalan lebih baik.
Misalnya dengan merekrut pegawai, jadi dia nggak harus lagi packing barang, nggak harus lagi ngurusin keuangan, dia mempekerjakan orang lain. Itulah namanya target strategi dari wasit eksternal. Nah, biasanya digambarkan strateginya adalah seperti ini. Mungkin lebih jelasnya, paling bawah adalah pertumbuhan belajar. Di situ ada pengelolaan SDM, organisasi, sistem IT. Kalau di pelatihan ini adalah proses literasi. Kita akan belajar. Kita belajar bagaimana caranya meningkatkan kapasitas kita untuk usaha kita. Kalau proses internal itu artinya proses kerja kunci harus dilakukan. Prosesnya apa yang akan diperbaharui, kita pikirkan. Kalau dari perspektif pelanggan, bagaimana kita di mata pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus dari terakhir, ujung-ujungnya duit, keuangan seperti apa yang diharapkan. Ini berhubungan dengan uang, omset, keuntungan, biaya, semua ada di finansial keuangan ini, aspek yang paling atas. Nah, teman-teman, terakhir ini adalah contoh beberapa aspek untuk BSC ini. Misalnya dalam aspek pembelajaran, kita menggunakan strategi bahwa dalam sebulan ke depan ada pelatihan penggunaan aplikasi dan grafik dan animasi. Ada peningkatan motivasi karyawan kalau kita punya karyawan nanti. Di proses internal, kita merapikan proses administrasi dan dokumen. Dan juga kita memikirkan bagaimana caranya mempercepat proses pengiriman barang. Misalnya kita mempekerjakan orang untuk packing, atau kita ganti vendor yang selama ini bekerja sama dengan kita dan ternyata prosesnya lambat. Untuk pelanggan kita mengurangi jumlah komplain. Misalnya kalau ada yang komplain ke kita, gimana caranya? Kadang-kadang pelanggan komplain itu bukan karena produknya kurang bagus, tapi karena dia perhatian sama kita. Bagaimana kita menangani komplain tersebut supaya berkurang, supaya pelanggan puas. Yang terakhir, paling atas keuangan, misalnya gimana caranya bulan depan, tahun 3 bulan lagi, laba kita naik 20%. Gimana caranya biaya-biaya yang nggak perlu kita kurangi, biaya listrik, segala macam. Nah, ini contoh aja. Mungkin bisa nanti disesuaikan dengan usaha teman-teman sekalian. Baik, itu aja singkat dari saya tentang BSC dan strateginya. Untuk selanjutnya mungkin kita diskusi atau ada yang mau ditanyakan.